Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mengangkat satu buah pujian bahwa Yesus kau sungguh baik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan masa Minggu Advent yang ketiga, supaya semua kita diharapkan supaya di minggu-minggu Advent ini kita mempersiapkan diri dan hati serta mengungkapkan kerinduan akan kedatangan Tuhan kedua kali, serta kedatangan Tuhan yang kita kenal dengan nama Natal untuk menyelamatkan manusia. Masa Advent ini mengingatkan kita akan perlunya persiapan jiwa sehingga kita dapat sepenuhnya ambil bagian dalam sukacita besar kelahiran Kristus Putra Allah yang telah memberikan dirinya bagi kita agar kita beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Yakobus 5 ayat 7. Mari kita akan memulai ibadah dan persekutuan kita pada pagi hari ini bersamaan dengan kita merayakan masa raya Advent yang ketiga. Dalam setiap hati kita hendaklah berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mari kita aminkan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita telah dilindunginya, diberikan pemeliharaan yang sempurna. Di antara jemaat-jemaat ada juga yang lemah tubuh, yang sakit, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka juga selalu dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kita terus mendoakan mereka agar mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Saya kembalikan kepada Bu Kris. Monggo untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini? Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu buah pujian bahwa Dia lahir untuk kami dan Dia mati untuk kami.
Bapak Ibu, walaupun kita tahu saat ini cuaca sedang tidak baik-baik saja, angka COVID melejit tinggi, tapi bahwa bersama Tuhan, bersama sukacita Tuhan, kita bisa dibebaskan dari sakit itu dan Indonesia bisa turun lagi angka COVID-nya lagi. Dan mari kita angkat satu buah pujian lagi bahwa sungai sukacita Tuhan mengalir dalam kita dan penyakit itu disingkirkan dari Indonesia ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian bahwa Tuhan, sungai sukacita mengalir bersama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan, kita akan mainkan doa syafaat kita. Kita akan mendoakan buat negara ini, buat bangsa ini, buat gereja ini, buat penyakit-penyakit yang saat ini sedang ada di Indonesia ini. Mari kita angkat satu buah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita akan satukan hati kita untuk kita bersama-sama di dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh datang di rumah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam puji-pujian kami, dan kami nanti juga akan mendengar sabda Tuhan untuk menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Ini semua boleh kami terima untuk kesempatan yang indah ini, karena semata-mata kasih Tuhan yang Tuhan curahkan, Tuhan berikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat kesehatan, campur tangan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, aktivitas kami hari lepas hari. Semua boleh terjadi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini layakkan kami Tuhan untuk kami boleh bersatu hati. Kami menaikkan doa-doa kami Tuhan, setiap pergumulan gereja maupun setiap jemaat yang ada. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami akan menaikkan, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam masa depan studi anak-anak kami, dan setiap kebutuhan yang menjadi rencana kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur. Semua yang terjadi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat di tempat ini, baik itu di dalam setiap pekerjaan, kesehatan, sekolah, anak-anak kami, semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membuka jalan bagi kami. Ketika kami membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pada setiap kami, dan Tuhan akan menolong apa yang menjadi pekerjaan kami ketika kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan campur Tuhan yang akan memberikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami menyerahkan untuk setiap kesehatan, setiap jemaat yang mungkin saat ini datang dengan membawa kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menjamah setiap kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan saat ini ketika ada pergantian musim atau mungkin saat ini ada virus yang ada, kiranya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan membentengi setiap kami dengan tubuh yang fit, kondisi yang kuat, sehingga kami boleh terbebas dari segala virus apapun Tuhan, dan kami boleh menjadi kuat dan sehat. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin saat ini tidak hadir karena mereka sedang kelemahan tubuh. Kami juga berdoa Tuhan yang akan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini di dalam masa pemulihan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berangsur-angsur hari demi hari mereka boleh mendapatkan kekuatan kembali, dan mereka boleh menjadi sehat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan,
untuk setiap majelis, pengurus, komisi, dan aktivis yang ada di gereja ini, di dalam setiap pelayanan mereka. Kami berdoa, kami mendukung Tuhan, untuk Tuhan terus bersama-sama dengan teman-teman kami ini. Tuhan terus memberikan mereka keteguhan, di dalam mereka boleh melayani dengan segenap hati sampai akhir mereka Tuhan. Sehingga Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka boleh bersungguh-sungguh, mereka boleh bekerja sama dengan satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami saat ini juga terus berdoa untuk pembangunan di tempat ini. Mungkin pembangunan secara fisik sudah selesai, dan saat ini dengan tahap selanjutnya untuk pengurusan surat-surat yang ada, legalitas yang ada. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah campur tangan ketika kemarin untuk balik nama. Tuhan menolong setiap proses yang ada. Tuhan memberikan orang-orang yang bisa membantu untuk proses jalannya balik nama ini Tuhan. Dan terus Tuhan kami doakan sampai proses legalitas ini selesai, semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berikan untuk setiap panitia tetap bekerja sama untuk bersama-sama mempersiapkan, memikirkan untuk proses-proses selanjutnya dengan dana yang saat ini yang kami masih butuhkan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan, dan Tuhan akan mengirimkan, bahkan Tuhan yang akan memakai setiap kami untuk memberikan berkat-berkat, mendukung di dalam kebutuhan panitia penggalangan dana ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami juga akan berdoa. Kami naikkan Tuhan untuk rencana acara-acara Natal 24, 25 Desember, 30 Desember, dan 1 Januari nanti Tuhan. Untuk setiap program, setiap rencana yang disusun, biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap persiapan-persiapan yang ada. Tuhan yang akan memberkati setiap panitia juga yang berpelayanan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan setiap kami bersama-sama dengan jemaat boleh mempersiapkan hati kami di dalam merayakan Natal, sukacita yang besar. Tuhan yang sudah hadir di dunia ini memberikan keselamatan bagi kami. Kami mengucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada akhirnya kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ketika kemarin terjadi bencana alam, erupsi, atau saat ini sedang virus COVID juga mulai ada di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, maupun di beberapa negara yang ada. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semuanya Tuhan boleh diatasi dengan baik. Dan saat ini kami juga berdoa untuk suhu politik di tengah-tengah menjelang pemilu nanti. Tuhan yang akan berikan keamanan, kenyamanan untuk setiap rakyat yang ada. Dan biarlah pemilu pesta demokrasi nanti boleh berjalan dengan baik, dengan tertib. Dan siapapun yang akan menjadi kepala negara yang terpilih, itu adalah karena pilihan Tuhan untuk negara kami, bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan untuk seluruh doa-doa kami ini yang jauh dari sempurna, hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh pergumulan kami menyerahkan, dan Tuhan turun tangan untuk memberkati setiap kami, dan Tuhan memberi yang terbaik pada waktu Tuhan yang tepat bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang sudah kita terima dalam 1 bulan ini. Mari kita siapkan, dan saya undang petugas persembahan bisa maju ke depan.
Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat yang sudah Engkau sediakan buat kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pembangunan gereja ini, untuk keberlangsungan gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini boleh memberkati setiap orang-orang dan setiap bangsa-bangsa di Indonesia ini Tuhan, untuk melalui persembahan gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati juga Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberikan berkat yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat satu buah pujian. Kecaplah dan lihatlah. Sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nemeli Sega. Mari kita siapkan hati kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita akan mengangkat satu buah pujian. Tuhan hadir di tempat ini. Bahwa dengan hadirat Tuhan kita bertambah dan Tuhan memberkati. Yesus
Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan, baik jemaat-jemaat Tuhan yang telah Engkau siapkan untuk mendengarkan, maupun hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Semua Tuhan kami, tujuan motivasi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami, menguasai hati, pikiran, perkataan kami, dan biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Memuridkan segala bangsa, itulah yang menjadi tema kita pada pagi hari ini pada perayaan Minggu Advent yang ketiga. Memuridkan segala bangsa, dan hal ini kita bisa buka di dalam Matius pasal 28. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan kepada semua kita, dan mari kita akan ikuti, simak di dalam hati kita masing-masing. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Demikian firman Tuhan yang dibacakan kepada kita pada pagi hari ini. Ayat firman Tuhan yang kita baca Bapak dan Ibu bukan sesuatu ayat firman Tuhan yang baru buat kita. Kita sudah berkali-kali untuk membacakan, mendengar, dikhotbahkan, direnungkan, bahkan kita menjadikan ayat ini renungan pribadi kita secara pribadi. Bahkan tentu semua penjabaran-penjabarannya pasti kita juga sudah sedikit mengerti Bapak dan Ibu. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah ayat yang berbicara tentang pengutusan, berbicara tentang amanat agung. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat memang iya, Yesus sedang memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk menyampaikan kabar gembira kepada segala bangsa. Semua bangsa disebutkan dalam ayat yang ke-19. Berkata demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, banyak orang yang menjadikan ayat ini menjadi ayat favorit misi. Memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Memenangkan semua orang-orang yang tidak percaya menjadi milik Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu melihat tadi ada di situ dikatakan baptislah mereka, itu artinya adalah dimateraikan orang-orang ini menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Allah oleh karena pemberitaan Injil di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengabarkan kabar baik itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Selain dari perintah itu,
kita juga mengerti bahwa Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya, muridkanlah semua orang. Muridkanlah semua orang. Apa artinya muridkanlah semua orang? Dan ini yang seringkali Bapak dan Ibu dilupakan oleh banyak orang. Banyak penginjil, evangelis dan hamba Tuhan sedang berlomba-lomba untuk mengabarkan Injil, menjadikan orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Mereka akan berusaha berkorban secara waktu, tenaga, dana, uang dan lain sebagainya untuk menjangkau banyak orang agar mereka bisa mendengar Injil dan mereka bisa percaya. Tapi sedikit sekali orang yang melihat kepada istilah yang tadi saya katakan, muridkanlah mereka. Muridkanlah mereka. Apa artinya muridkan? Disinilah letak yang disebut dengan transformasi kehidupan Bapak dan Ibu. Apa itu transformasi kehidupan? Adalah perubahan hidup. Itulah sebabnya Yesus mengkritik keagamaan orang-orang Farisi pada saat itu. Engkau akan menjadikan mereka menjadi anggota dari agamamu. Bahkan engkau menyeberang lautan untuk menjangkau mereka, tapi engkau hanya menjadikan mereka 2 kali berdosa lebih daripada engkau. Ini satu kritik Yesus kepada orang-orang Farisi pada masa dia pelayanan. Kenapa? Karena orang-orang Farisi gagal mentransformasi kehidupan anggota-anggota keagamaannya atau anggota-anggota komunitasnya menjadi sungguh-sungguh pengikut Yesus. Nah, mari kita akan melihat Bapak dan Ibu. Tepat sekali kalau kemudian pada hari ini minggu yang ketiga, masa-masa kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka yang dituntut kepada kita adalah perubahan hidup. Perubahan hidup tidak hanya terletak pada fisik saja, tetapi juga terletak pada sisi yang tidak kelihatan itu, yaitu lebih kepada jiwa, lebih kepada rohnya. Itu yang diubahkan. Fisik bisa saja diubahkan dengan gampang Bapak dan Ibu. Hari ini kalau ada orang yang kemudian kita lihat dulunya kurang cakep, sekarang menjadi cakep karena dia bisa mengubah penampilan fisiknya dengan berbagai cara. Mungkin itu operasi plastik, mungkin itu dengan cara-cara apa, bisa. Fisik bisa berubah dan itu bisa dikamuflase Bapak dan Ibu. Bisa dibuat tiruan bahkan, boleh-boleh saja. Barangkali dia pakai topeng sehingga menjadi lebih wah penampilannya. Itu secara fisik. Tapi kalau berbicara tentang transformasi jiwa, tentu ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipalsukan. Karena itu berasal dari dalam hati. Nah, di masa-masa Advent ini mari kita mempersiapkan itu Bapak dan Ibu. Di dalam satu kata saya mengatakan adalah kehidupan yang diubahkan. Baik itu secara fisik maupun juga secara jiwani. Rohnya, fisiknya tetap menjadi sebuah fisik yang hangat. Walaupun wajahnya mungkin tidak berubah. Seperti wajah saya tidak pernah berubah, tak apa-apa. Tapi begitu wajah ini, wajah Bapak dan Ibu, wajah saudara-saudara, begitu menyatu di dalam sebuah komunitas akan membuat sebuah cahaya yang menghangatkan. Disitulah perubahan. Tidak perlu kita capek-capek mengubah fisik kita, wajah kita, penampilan kita dengan menghambur-hamburkan uang. Lewat operasi, lewat topeng dan lain sebagainya. Tetapi walaupun wajah kita pas-pasan seperti ini, tapi begitu ada di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persekutuan, menjadi wajah yang menghangatkan. Bukan wajah yang menakutkan, bukan wajah yang menyeramkan.
Apalagi kalau kemudian ada orang mengatakan wajahnya kok kayak, iya dia sebutkan macam-macam. Dia sebutkan yang menakutkan. Ini berarti perlu kita berjuang Bapak dan Ibu untuk mentransformasi kehidupan ini. Karena itulah sebenarnya inti dari amanat agung. Jadikanlah bangsa muridku mengalami transformasi hidup. Mari kita melihat, saya masih konsisten pada pasal yang ke-28. Matius pasal 28. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu, bahwa Alkitab ini sedang berbicara tatkala Yesus sedang bangkit atau pada saat kebangkitan Yesus, Bapak dan Ibu. Siapa yang terlibat di sana? Bapak dan Ibu boleh melihat mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 atau pada sampai ayatnya yang terakhir sekalipun. Ada beberapa pribadi-pribadi yang terlibat di sana. Satu Bapak dan Ibu adalah para Maria, disebutkan Maria Magdalena. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke kubur. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan ketika mereka sampai di kuburan, ternyata Bapak dan Ibu ada malaikat. Dan malaikat itu membuat para prajurit yang menjaga kubur pada saat itu menjadi gemetar dan takut. Menjadi gemetar dan takut. Mereka seperti orang mati melihat malaikat yang bercahaya itu. Belum berhenti sampai di situ. Tapi ada keterlibatan yang lain yang disebutkan oleh Alkitab, mahkamah agama. Mereka pemimpin-pemimpin yang tertinggi dalam keagamaan Yahudi. Dan apa yang mereka lakukan nanti kita lihat. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Dan setelah itu terlibat kembali para prajurit ini. Baru Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah. Jadikanlah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kalau kita mencoba mengklarifikasi, kita baca, kita olah, kita renungkan, maka terjadilah transformasi hidup kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain dan murid-murid Yesus. Tetapi tidak untuk para prajurit dan mahkamah agama itu Bapak dan Ibu. Sebuah pertanyaan besar dalam hati saya ketika saya merenungkan. Kenapa malaikat Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut, jangan takut. Berulang-ulang Bapak dan Ibu, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bahkan dia sebutkan juga kepada murid-muridnya ketika dia mengutus murid-murid. Selalu dia katakan jangan takut. Yesus sendiri berkata jangan takut. Tapi kenapa dia tidak katakan itu kepada para prajurit dan mahkamah agama? Kenapa dia tidak mengatakan kepada para prajurit ketika mereka merasa seperti orang mati? Ketika mereka melihat malaikat itu, jangan takut. Tapi malaikat itu tidak berkata demikian kepada para prajurit. Dia hanya berkata kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ketika mereka melihat kubur itu, lalu kemudian tidak ada Yesus di dalamnya. Lalu mereka katakan, malaikat itu berkata jangan takut. Ini adalah menjadi pertanyaan sekaligus perenungan buat kita Bapak dan Ibu. Disinilah letak transformasi kehidupan yang dilakukan Allah kepada umatnya, kepada orang-orang yang dia sayangi, yang dia kasih. Kita melihat para Maria itu, baik Maria Magdalena dan Maria yang lain itu Bapak dan Ibu. Di saat mereka melihat ke dalam kubur, lalu mereka merasa gentar dan takut. Tapi terjadi perubahan hidup. Mereka tidak lagi takut, tapi mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dengan melalui malaikat berkata kepada mereka, jangan takut. Satu kata ini Bapak dan Ibu sudah menghiburkan hati Maria yang sedih karena mereka menemukan Yesus tidak ada dalam kuburan. Dan bahkan dengan kata ini pun mereka berlomba-lomba dengan semangat, antusias dan dengan semua kesukacitaan mereka datang memberitakan kepada murid-murid yang lain.
tapi berbeda dengan para prajurit dan mahkamah agama. Malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Tapi mereka akan mati dengan ulah mereka sendiri, dengan sikap mereka sendiri. Para prajurit itu Bapak dan Ibu disogok oleh mahkamah agama. Ketika para prajurit itu bertemu di jalan dengan para mahkamah agama, dan mereka memberitakan bahwa Yesus ada dalam kuburan, lalu kemudian mahkamah agama mulai berdusta, mengatakan ini ada sedikit, tutup mulut, tutup mata, dan kemudian kamu katakan bahwa murid-muridnya telah menyembunyikan mayat Yesus, jadi dia tidak bangkit. Para prajurit itu pun sepakat dengan mufakat yang jahat seperti ini. Sepakat dengan karakter yang buruk seperti ini. Sepakat dengan ide gila yang seperti ini Bapak dan Ibu. Para prajurit itu hanyut dengan ulah mereka sendiri. Dan mahkamah itu pun tidak mengalami transformasi hidup. Tapi mereka tetap dalam kehidupan mereka yang lama. Maka Bapak dan Ibu, ketika peristiwa ini terjadi, lalu Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Lalu disitulah Yesus menyampaikan amanat agung tadi. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata-kata terakhir ini memberikan penguatan kepada murid-murid. Ketika mereka takut untuk menyampaikan amanat agung ini, Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, penting sekali kita mengalami perubahan hidup. Amin Bapak dan Ibu. Penting sekali kita mengalami perubahan hidup. Kita harus menjadi seperti Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Kita harus menjadi murid-murid Yesus yang mulai semangat kembali ketika keputusasaan menguasai hidup mereka, karena Yesus mereka tidak menemukan di dalam kubur itu. Kegentaran, ketakutan itu akan menghampiri mereka. Tapi ada transformasi hidup dari surga, yang justru mereka tidak terus hidup di dalam tekanan yang seperti ini, tapi mereka keluar atau dikeluarkan dari kepanikan yang ada, dari kesakitan yang ada, dari situasi yang gak enak yang mereka alami, dan kemudian mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan itu sendiri. Terjadilah transformasi hidup, terjadilah perubahan hidup di dalam kehidupan mereka. Tapi tidak untuk para prajurit dan mahkamah agama. Dari sini kita melihat dua kutub yang berbeda ini Bapak dan Ibu. Dari sini kita melihat bahwa orang yang mempunyai setitik saja pengharapan dalam hati untuk merubah hidup, untuk mengalami dan mau mengalami perubahan hidup itu, maka Tuhan akan menolongnya Bapak dan Ibu untuk menggenapkan perubahan-perubahan yang akan dia alami, dia jalani di masa yang akan datang. Tapi bagi orang yang sama sekali tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai naluri, tidak mempunyai inisiatif untuk berubah hidup, maka hidupnya seperti para prajurit dan mahkamah agama yang terus mati di dalam keberdosaan mereka. Bukannya mereka semakin berubah, tapi justru mereka semakin hancur di dalam kemunafikan, di dalam kedustaan yang ada. Sudah terang-terangan kok Yesus bangkit, tapi mahkamah agama masih memakai trik-trik jahat, intrik-intrik yang jahat. Mereka katakan
ini ada sedikit dan kamu bilang kepada banyak orang bahwa Yesus tidak bangkit tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Harusnya ketika mereka tahu ini adalah sesuatu keajaiban yang besar, saat itu juga mereka mulai berpikir dan mulai mengolah dalam hati nurani mereka dan mereka mulai berubah. Ini tidak, Bapak dan Ibu. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, maka penting bagi kita menghayati masa Advent yang ketiga ini untuk mulai kita berubah sedikit demi sedikit, Bapak dan Ibu. Karena hari Minggu yang akan datang kita akan meleburkan Advent yang keempat dan perayaan Malam Kudus. Tepat pada hari Minggu tanggal 24 kita mulai ibadah pada pukul 18 sore hari. Pada hari Minggu yang akan datang. Hari ini sudah tanggal 17. 1 minggu lagi kita akan merayakan Malam Kudus. Besoknya jatuhnya hari Senin tanggal 25. Dan kita kembali merayakan Natal pada pukul 18.00. Berarti sore hari juga. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Tapi kenapa kita membutuhkan perubahan hidup? Yang pertama, Bapak dan Ibu, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengutus Yohanes sebelum Yesus dibaptis. Dan ada suara yang berseru-seru di padang gurun itu mengatakan bahwa bagi jalan yang tidak lurus diluruskan, bagi tanah yang berbelok, jalan yang berbelok-belok tetap diluruskan, bagi tanah yang bergelombang harus ditimbun. Ini menunjukkan, melambangkan tentang keinginan Tuhan agar anak-anaknya itu mengalami perubahan hidup, mengalami transformasi hidup. Bukan hanya bibirnya, bukan hanya mukanya, kalau ketemu orang senyum, tetapi hatinya berbeda. Bukan hanya kata-katanya yang manis, bukan hanya kata-katanya yang penuh dengan argumentasi yang baik, tetapi sebenarnya pikiran dan hatinya tidak sejalan dengan apa yang dia pikirkan. Tuhan tidak mengatakan, Tuhan tidak menyukai yang seperti itu. Tadi di dalam lagu kita ada lagu tadi sempat saya dengar, selidiki aku, lihat hatiku, apakah, dan seterusnya ya, saya lupa, hilang. Tuhan tidak mau kita berpura-pura. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maka Tuhan menginginkan supaya terjadi perubahan hidup. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kenapa perlu perubahan hidup itu dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah perubahan hidup itu penting karena mentransformasi suasana aura. Kalau orang lain bilang aura positif, ini penting. Aura positif. Kalau tidak terjadi perubahan, maka selalu hidup di dalam aura yang negatif. Apa itu aura negatif? Aura negatif itu, Bapak dan Ibu, mengeringkan tulang. Selalu kata-kata yang melemahkan, selalu kata-kata yang memenjokkan, selalu kata-kata yang mengkerdilkan. Itu aura negatif. Tapi kalau auranya positif, selalu kata-katanya membangun, selalu kata-katanya antusias, selalu kata-katanya semangat, selalu kata-katanya memberkati, selalu kata-katanya memaafkan, selalu kata-katanya mengampuni. Tapi kalau aura negatif, selalu kehidupannya membenci, selalu kehidupannya tidak pernah memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya, selalu mengingat masa-masa yang lalu dan terus itu dipendam di dalam hati Bapak dan Ibu.
dia hidup di dalam aura yang negatif. Saudara-saudaraku, ada seorang ibu mengingatkan anaknya, "Nak, jangan lewat jalan sebelah kanan rumah, karena di jalan itu ternyata di atas pohon itu ada sarang tawon yang sangat besar sekali." Anaknya ini mendengar, anaknya ini mengingat, anaknya ini tahu, dan bahkan ibunya sudah tunjukkan itu ada tawon. Kamu jangan lewat jalan sebelah kanan rumah. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, ketika teman-teman sebayanya mengajaknya bermain, mengajaknya untuk ikut keluar bersama-sama dengan mereka, lalu kemudian mereka mengajak anak yang sudah diingatkan oleh ibunya ini tadi untuk melewati jalan itu, padahal ibunya sudah mengingatkan jangan lewat jalan itu karena di atas pohon yang terbentang di jalan itu ada sarang tawon. Tapi ternyata anak ini dipengaruhi oleh teman-temannya, maka namanya anak-anak mulai bermain-main dengan melempar-lempar ke atas, lalu kenalah sarang tawon itu, dan kemudian tawon itu keluar menyerang mereka, dan anak yang sudah diingatkan oleh ibunya tadi disengat oleh tawon yang sangat banyak. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia terpengaruh dengan lingkungan, hal-hal negatif. Saudara-saudaraku, saya pernah juga menanam tanaman. Saya coba buat sebuah eksperimen lah, kecil-kecilan. Walaupun saya bukan ahli, tapi saya mencoba untuk menaruh 2 pot tanaman yang sama-sama ketika saya tanam, saya bibitkan, dan umurnya sama Bapak dan Ibu. Dan yang satu saya berikan, saya taruh di tempat yang teduh. Dan yang satu lagi saya taruh di tempat yang selalu disinari sinar matahari yang sangat terik Bapak dan Ibu. Sama perlakuan saya, setiap pagi saya siram, sore saya siram, bahkan saya berikan sedikit vitamin berupa pupuk, saya siram. Dan lama kelamaan Bapak dan Ibu, tanaman yang saya taruh di tempat yang teduh, karena saya kasih ternet di atasnya, lalu saya taruh di bawah pohon yang rindang, itu semakin lama semakin subur, daunnya semakin kelihatan pekat, hijaunya itu pekat sekali. Dan itu semakin hari semakin menyenangkan melihat tanaman itu. Tapi ketika saya melihat tanaman yang kena langsung dengan terik panasnya matahari, sekalipun saya siram setiap saat sama seperti perlakuan saya pada tanaman yang saya taruh di tempat yang teduh, ternyata tanaman itu semakin hari semakin mengering, semakin hari semakin lesu, semakin hari semakin daunnya menguning, dan lama kelamaan tinggal 1 daun, lama kelamaan di pucuknya mulai busuk, batangnya mulai busuk, dan ternyata saya cabut, akarnya pun busuk. Ternyata dia dilindas oleh situasi yang ada. Dia dipengaruhi oleh keadaan yang panas, sehingga dia tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga dia tidak bisa hidup layaknya seperti tanaman yang lain. Tapi tanaman yang saya taruh di tempat yang sejuk menjadi tanaman yang subur, hijaunya pekat, dan saat ini daunnya sudah mulai banyak. Kenapa Bapak dan Ibu? Dipengaruhi juga oleh lingkungan di mana dia berada. Aura yang sering kita tampilkan dimanapun kita berada akan menunjukkan kita apakah kita sudah mentransformasi hidup apa belum. Apakah kata-kata kita masih kata-kata yang selalu seperti orang-orang yang berpikiran negatif, yang hidupnya hidup yang buruk? Atau sekarang kita sudah mulai menjadi anak-anak Tuhan yang tadi dikatakan muridkanlah mereka, artinya meneladani keteladanan Yesus membawa kerajaan Allah di bumi.
Saudara-saudaraku, mari kita renungkan itu. Karena perubahan itu, perubahan hidup kita penting. Itu yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan membawa aura positif. Coba aja bayangkan Bapak dan Ibu, di dalam sebuah komunitas misalnya. Oke lah, komunitas arisan misalnya. Boleh diterapkan dalam komunitas-komunitas yang lain nantinya. Waduh, ada satu orang anggotanya, aduh, arisannya cilik, arisannya terlalu sedikit orangnya. Lama-lama Bapak dan komunitas itu menjadi kerdil. Mengecil dan mengecil. Karena apa? Orang-orang yang ada di dalam komunitas arisan itu selalu mengatakan kepada komunitasnya itu sendiri yang jahat, yang jelek. Berbeda. Kalau kemudian ada komunitas arisan, memang orangnya kecil, sedikit. Tapi mereka kata, wah kita penuh semangat. Wah kita penuh antusias untuk hidup. Maka semangat untuk hidup, semangat untuk bergerak, makin hari makin dikembangkan dalam komunitas itu. Gereja kita tidak ada yang mengatakan gereja progo, ya gereja yang kerdil, nggak ada. Jemaat-jemaatnya baik-baik semua, mengatakan yang baik-baik buat gerejanya. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Katakanlah kepada persekutuanmu, persekutuanku persekutuan yang paling semangat. Jangan bilang persekutuanku persekutuan yang kerdil. Nah kalau persekutuan yang kerdil, kenapa Anda nggak mau datang? Siapa yang Anda tunggu? Iya kan? Tapi katakanlah persekutuanku adalah persekutuan yang hebat. Persekutuan yang hebat. Terus engkau memberkati persekutuan itu. Terus engkau memberkati ibadah itu. Maka Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, aura positif ini akan memberkati engkau, istrimu, anak-anakmu, suamimu, dan anak-anak cucumu, dan keberlangsungan bagi persekutuan. Tapi kalau hari ini kita katakan kerdil, kalau hari ini kita kecil, kalau hari ini kita katakan gak punya uang, kalau hari ini kita katakan melarat dan lain sebagainya, yakinlah berapa puluh tahun ke depan pun kita tak mengalami hal yang sama. Karena kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang positif, selalu kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Bapak dan Ibu, mari kita mulai berubah. Kalau ini ditarik ke dalam rumah kita masing-masing pun, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka berkatilah keluargamu, berkatilah anak-anakmu, berkatilah suamimu, berkatilah istrimu. Maka Tuhan akan membukakan 1001 cara pada setiap pergumulan kita. Kita nggak tahu. Tuhan mungkin menutup pintu yang di belakang, tapi Tuhan membuka pintu yang di depan. Tuhan menutup pintu depan dan belakang, samping kiri kanan barangkali, tapi Tuhan membuka pintu yang di atas. Ketika kita akan menyuarakan, mengerjakan hal-hal yang bersifat positif dan bukan bersifat negatif. Yang ketiga Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah yang pertama tadi itu yang disukai oleh Tuhan, maka kita perlu akan berubah. Yang kedua adalah kita harus menjadi sarana untuk menghadirkan damai sejahtera, shalom di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah di mana kita berada, dengan cara kita akan menularkan aura yang positif. Dan yang ketiga Bapak dan Ibu, kita akan mencapai tujuan yang diinginkan Tuhan. Tujuan yang diinginkan Tuhan. Ketika kita berubah, maka kita akan mencapai tujuan yang diinginkan Tuhan. Kenapa saya pakai kata tujuan yang diinginkan Tuhan? Karena seringkali di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita akan menargetkan tujuan kita. Ini salah. Harusnya itu tujuan Tuhan. Kita ini hanya alatnya untuk mencapai tujuannya. Harusnya begitu. Tujuan-tujuan kita harusnya kita akan Kita akan kelola sedemikian rupa. Tentu ini adalah mungkin pergumulan masing-masing ya. Makan hati lah,
atau bagaimanakah dan lain sebagainya, berkorban atau dalam kata-kata rohaninya rela membayar harga. Tapi yang jelas kita akan mencapai tujuan seperti yang diinginkan Tuhan. Tapi bagaimana kita akan bisa mencapai tujuan Tuhan kalau kita masih tetap terikat dan kita nggak lepas-lepas? Karena apa? Kita tidak pernah mengalami transformasi hidup. Saya waktu SMA Bapak dan Ibu, SMP, bahkan waktu SD, saya sering ikut orang untuk menjala di laut. Dan perahu yang kami pakai tidak terlalu besar. Tetapi setiap kali selesai kami pakai, kami akan amankan di tempat di tepi pantai. Dan salah satu caranya Bapak dan Ibu supaya tidak dibawa arus atau supaya tidak dihantam oleh gelombang, kami ikatkan ke pohon. Di situ ada pohon kelapa atau pohon apa saja, perahu itu kami ikatkan di situ. Maka perahu itu tidak akan pernah kemana-mana. Tapi suatu kali Bapak dan Ibu, karena kami harus pergi menjala ikan, tidak pada siang hari, maksudnya tidak lagi pada jam 7 pagi atau jam 9 pagi, tapi lebih awal lagi, jam 3:30 kadang-kadang kami sudah start, jam 4 kami sudah mulai menjala. Dan itu kami ramai-ramai Bapak dan Ibu, 6-12 orang, bahkan lebih daripada itu. Karena untuk menarik jala ke darat itu dibutuhkan waktu 1-2 jam, paling cepat 1 jam. Dan itu tidak terlalu banyak. Kalau memang ada tangkapan yang banyak, ya banyak. Kalau nggak ada, ya kadang-kadang juga kosong Bapak dan Ibu. Tapi yang ingin saya ceritakan, ketika kami mau hendak pergi, dan ternyata Bapak dan Ibu, kami sedang mendayung perahu itu, tapi kami merasa kok nggak pernah beranjak dari situ ya. Kok masih tetap di situ saja. Kok nggak ada progres ke depan. Kok nggak ada melangkah ke depan. Perahu yang kami lihat, pohon-pohon yang kami lihat masih tetap di situ. Dan ternyata jurumudinya mengatakan, ternyata ikatnya perahu masih terikat di pohon, belum dilepas. Itu sebabnya tidak pernah beranjak ke depan, karena masih terikat di pohon. Nah, ketika kemudian ikat itu dilepas Bapak dan Ibu, maka tenaga-tenaga yang kuat untuk mendayung perahu itu sekali hentakan bisa akan berjalan 2 meter ke depan, 3 meter ke depan. Dan dengan cepat kami segera mengerjakan pekerjaan kami, menangkap ikan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita hanya bisa terlaksana ketika ikatan-ikatan dosa dilepaskan dari kita. Amin. Ikatan-ikatan yang jahat itu dilepaskan dari kita. Bapak dan Ibu, gak usah tunggu orang hebat yang akan melepaskan. Mulai hari ini berdoalah kepada Tuhan. Jadilah perubahan itu dalam hidup kita. Satu persatu mulai kita kikis, satu persatu mulai kita alami terobosan-terobosan rohani, mulai kita berlakukan dalam hidup kita. Gak usah dilihat oleh banyak orang, mulailah dari diri pribadi lepas pribadi. Advent yang ketiga ini akan berguna bagi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Muridkanlah segala bangsa. Karena memuridkan itu bukan hanya menjangkau jiwa, tetapi juga orang-orang itu kita membuat mereka tertransformasi kehidupan mereka. Dan bahkan kita sendiri juga mengalami transformasi hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Tuhan, seringkali kami tak mampu untuk melakukan
hal-hal yang besar yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang lemah, yang biasa-biasa saja. Tapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengalami perubahan-perubahan, terobosan-terobosan rohani. Jiwa kami semakin haus rindu tentang Engkau. Jangan buat kerohanian kami menjadi kering Tuhan. Tapi biarlah kami mengalami pemberkatan dari Tuhan, sehingga melalui terobosan-terobosan yang Engkau lakukan dalam hidup kami, kami pun mengalirkan kepada sesama kami, menjadi orang-orang yang membawa dampak-dampak yang baik, perubahan-perubahan yang positif. Kami mulai Tuhan menjadi orang-orang yang proaktif, menjadi jemaat-jemaat yang membawa tangan yang lemah, yang menuntun tangan langkah yang kurang mampu. Kami menjadi orang-orang yang selalu berinisiatif untuk kemajuan kerohanian kami dan juga kerohanian bagi sesama kami. Jadikan kami Tuhan yang Engkau katakan dalam firman, garam dan terang dunia. Tuhan, kami mau menjangkau jiwa, tetapi kami mau juga dimuridkan dan memuridkan banyak orang. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di minggu Advent ini, siapkan hati kami Tuhan untuk terus mengalami perubahan-perubahan ini. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan Warta Gereja Minggu 17 Desember 2023. Yang pertama, selamat datang, selamat beribadah bagi jemaat dan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir di GKM Progo. Bila ada bisa berdiri. Baik, biarlah melalui ibadah ini mendekatkan kita satu dengan yang lain dan menguatkan iman dalam Tuhan Yesus. Kami mengharapkan kehadiran saudara di ibadah minggu yang akan datang. Yang kedua, terima kasih atas pelayanan Bapak Nemel Sega. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak selanjutnya. Yang ketiga, perayaan Natal Komisi Anak akan diadakan pada hari ini jam 9.30 di gereja. Pembicara Ibu Priscilla Intan Liana, SMG MTH. Untuk itu Bapak Ibu bisa membimbing putra-putrinya untuk mengikuti acara ini. Yang keempat, rangkaian acara Natal dan Tahun Baru di gereja kita sebagai berikut. Minggu 24 Desember, ibadah malam Natal jam 6 sore. Senin 25 Desember, perayaan Natal umum jam 6 sore juga. Kemudian Minggu 31 Desember, ibadah Minggu dan tutup tahun jam 7 malam. Kemudian Senin 1 Januari 2024, ibadah awal tahun yang akan diberikan juga sakramen perjamuan kudus akan diadakan jam 7 pagi. Kiranya jemaat bisa mengikuti semua rangkaian ibadah ini. Kemudian yang kelima, aktivitas pekan. Minggu 17 Desember, perayaan Natal Komisi Anak jam 9:30 nanti di gereja. Kemudian Senin 18 Desember akan diadakan doa malam jam 6 sore lewat Zoom. Link akan dibagikan di Warta Gereja. Kemudian Selasa 19 Desember ada perayaan Natal Persekutuan Koper jam 5 di gereja. Rabu 20 Desember Persekutuan Doa Karangroto jam 6:30 di Pos PI Karangroto Blok C. Sabtu 23 Desember Persekutuan Youth jam 6 sore di gereja.
Yang keenam, menyampaikan salam bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini 14 Desember, Bapak Stevi Hangiwa. Selamat ulang tahun Pak Stevi, Tuhan memberkati. Kemudian mengingatkan untuk jemaat sekalian, pada awal tahun kemarin telah dibagikan celengan akhir tahun. Kami mengingatkan agar nantinya di ibadah tanggal 31 Desember bisa dibawa untuk diberikan sebagai persembahan bagi Tuhan. Kemudian rapat majelis akan diadakan hari ini jam 10 pagi, kiranya para majelis dapat mempersiapkan diri. Sebelum berkata suli, Bapak Pendeta Namusega akan mendoakan jemaat yang berulang tahun. Demikian warta ini, warta yang lain bisa dibaca di grup WA jemaat. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebagai gereja Mennonite, kita akan mengucapkan komitmen kemuridan kita dan dilanjutkan nanti dengan pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan demikian: tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan mari kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Stevi Hangiwa yang berulang tahun di dalam minggu ini, dan kami percayakan kehidupannya, kesehatannya, dan demikian juga untuk keluarganya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati demikian pelayanan-pelayanan mereka, baik pribadinya maupun keluarganya. Kami berdoa Tuhan akan menolong masa depan bagi hamba-Mu ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang hari ini sedang mengalami sakit. Ada beberapa di antara mereka yang mungkin tidak bisa hadir dan mereka sudah mengontak. Kami berdoa untuk Bapak Ari, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Yeni, kami berdoa untuk Ibu Wiwin, kami berdoa juga untuk Ibu Hanarida, dan kami berdoa untuk Bapak Setioko. Kami berdoa untuk Ibu Selipah, kami teringat untuk Ibu Budi Kencana, kami teringat untuk Ibu Marta, dan kami serahkan dalam tangan-Mu juga untuk pemulihan Bapak Julius Sandoko yang hari ini ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Odi yang juga hari ini ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu mereka semua Bapa, Tuhan pulihkan. Dan demikian juga untuk jemaat-jemaat yang lain Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Kami teringat Tuhan untuk pelayanan setelah ini, terutama untuk pelayanan Komisi Anak. Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan Natal Komisi Anak ini diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami juga mengalami sukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hendak akan berpisah satu dengan yang lain, akan membawa berpegang teguh pada firman Tuhan, akan mengalami perubahan-perubahan hidup ke depan, akan menjadikan sesama kami atau diri kami sendiri menjadi murid Yesus yang mengalami transformasi kehidupan. Tuhan tolong kepada kami, karena itulah yang Kau mau, karena itulah tujuan-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang membawa sukacita, damai, sejahtera, shalom, aura yang positif dimanapun kami berada. Kami hendak pulang dan kami memohon Tuhan memberkati kami senantiasa.
arahkan hatimu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk saat teduh untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.